Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 3 Maret 2024. Serangkaian berita tertulis selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Nanti Risni, kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, bencana gempa yang terjadi di Kalimantan Selatan baru-baru tadi direspon cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dengan melakukan penguatan mitigasi melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana 2024. Menyusul terjadinya gempa di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, direspon cepat BPBD Provinsi Kalsel untuk kembali melakukan penguatan mitigasi. Salah satunya melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB 2024 dengan sasaran anak usia dini hingga SMA sederajat. Menurut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bambang Dedi Mulyadi, saat melakukan sosialisasi di SMA N2 Banjarbaru, menyatakan tujuan utama SPAB tidak hanya memberikan edukasi terkait mitigasi bencana, namun juga lebih mendekatkan BPBD Kalsel ke masyarakat. Dari edukasi ini diharapkan anak-anak serta guru pendidik dan staf mampu mengetahui macam-macam bencana yang dapat terjadi di sekitar kita. Selain itu juga mengetahui cara mengevakuasi diri saat terjadi bencana. Kepala SMA N2 Banjarbaru Saryono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas program SPAB dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui program ini yang menyasar siswa sekolah dinilai sangat membantu para guru dan siswa untuk meningkatkan pengetahuan terkait mitigasi bencana terutama gempa bumi. Selain di SMA Negeri SMA N2 Banjarbaru, kegiatan yang sama juga dilakukan BPBD Kalsel di SMK Negeri 1 Banjarbaru yang diikuti antusias siswa. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, kejanggalan ditemukan para saksi partai politik saat pleno di Kecamatan Kertakhanyar. Banyak pergeseran suara di internal partai hingga diperlukan sinkronisasi data yang berjalan cukup lama. Rekapitulasi suara di Kecamatan Kertakhanyar yang menjadi salah satu dapil 4 di Kabupaten Banjar diwarnai pergeseran suara, baik di internal partai maupun di luar itu. Ada 3 partai yang mendapati kejanggalan tersebut, mereka ialah Nasdem, Golkar, dan P3. Diakui saksi Golkar ada pergeseran suara di internal partai antar caleg yang paling mencolok di caleg nomor 4 atas nama Sunardi yang kehilangan 72 suara, namun setelah disinkronkan berhasil clear. Ada dari calegnya sendiri, di partai Golkar sendiri ada yang bertambah, ada yang berkurang. Pengurangan gitu lah. Setelah kami minta bantahan dengan PPK dan PPK sendiri memberikan klarifikasi, artinya ada argumentasi data baik itu dari Golkar maupun dari PPK sendiri, dan ada titik temu. Dan alhamdulillah semua itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya data itu kembali normal, tidak ada terjadi penambahan maupun pengurangan. Untuk sinkronisasi tadi kita cukup lama karena banyak, hampir di seluruh caleg partai Golkar untuk kabupaten itu terjadi pengurangan penambahan, jadi hampir 2 jam kami tadi harus menyelesaikan sinkronisasi data itu. Hal unik malah terjadi di Partai Nasdem. Jika orang senang dengan penambahan suara, mereka justru sebaliknya. Berdasarkan data yang dibacakan PPK saat rekapitulasi berdasarkan Sirekap dari salinan C1, ternyata ada perbedaan yang awalnya hanya 3.000 suara, malah bertambah jadi 3.073 atau ada tambahan 73 suara. Kalau dugaan kecurangan sih, kalau dari kami sebenarnya cuman melihat berdasarkan input data yang kami punya. Sebelumnya tadi malam juga kita bertanya terlebih dahulu dengan PPK. Ini data yang dibacakan tadi berdasarkan apa? Ternyata mereka bilang itu berdasarkan pleno kemarin pembacaan C. Lalu berdasarkan Sirekap dan Sirekap berdasarkan C.
Dan kami pun berdasarkan data itu juga ada selisih data. Total suara yang kami punya itu harusnya 3.000, tapi ternyata data yang dibacakan itu 3.073. Kami cuman minta dikembalikan sesuai data kami aja. Selisihnya tuh Bertambah 73. Kami cuma minta penyesuaian dengan data kami saja, ya. Nah, ada penambahan 73 yang kami tidak tahu dari mana sumbernya. Tadi juga kita melakukan penyesuaian, terdapat beberapa TPS di 8 desa. Menanggapi hal ini, Ketua PPK Kertakhanyar mengaku hanya ada kesalahan input data karena faktor kelelahan di tingkat kelurahan dan semua data telah disinkronkan. Memang ada beberapa kesalahan, cuma itu cuma kesalahan input aja. Nah, karena kan mungkin karena kelelahan juga atau apa. Setelah rekapitulasi di desa itu ya ada salah beberapa kolom aja. Hal ini juga menjadi perhatian Panwascam setempat yang memantau terus perkembangan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kemarin kita ada agak debatnya cukup intern itulah. Jadi kami melakukan evaluasi berdasarkan beberapa hari itulah mundur. Ya ada perbaikan itulah yang kita sampaikan ke PPK. Ada surat resmi yang kita buat. Nah, sehingga hari ini kan pertama ada waktu pleno yang di sini ini sudah berusaha untuk memperbaiki gitu sebelumnya gitu. Pantauan Banjar TV hingga pukul 18 WITA sore. Pantauan Banjar TV hingga pukul 18 WITA Rabu sore. Proses sinkronisasi masih berlangsung dan pleno ditutup pada malam harinya. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalsel mengapresiasi kinerja kepolisian daerah di bawah komando Kapolda Irjen Pol Winarto yang sukses memberikan kelancaran dan rasa aman dalam pemilu 2024 dan masyarakat diminta untuk tidak terpecah belah pasca pemilu ini. Saat ini tahapan pemilu 2024 telah memasuki penghitungan suara di tingkat kecamatan. Sejauh ini prosesnya cukup berjalan aman, lancar, dan damai. Hal ini tak lepas dari peran pihak kepolisian bersama unsur terkait lainnya yang secara masif mengawal setiap proses di tingkatannya masing-masing. Melihat hal ini, DPD IMM Kalimantan Selatan mengapresiasi kinerja kepolisian daerah Kalimantan Selatan di bawah komando Kapolda Irjen Pol Winarto yang bisa menyukseskan pemilu 2024 khususnya di Banua hingga saat ini. Untuk itu mereka menggelar doa bersama di Sekretariat IMM di Jalan Bina Brata, Banjarmasin Timur, Rabu sore, seraya berharap proses pesta demokrasi ini tetap berjalan lancar hingga penetapan nantinya. Ketua DPD IMM Kalimantan Selatan meminta masyarakat untuk legowo dengan keputusan nantinya menyusul ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden dan para wakil rakyat oleh KPU RI, serta kembali bergandengan tangan bersama membangun bangsa ini lebih baik lagi ke depannya. Jadi harapan kami pada pemilu hari ini adalah satu, itu kami berharap masyarakat bersatu adalah bersabar menunggu hasil keputusan. Apapun hasil keputusan yang keluar nanti, kami berharap warga bisa menerima secara legowo seperti itu kan, karena apapun itu keputusannya, itulah yang terbaik. Itulah putra terbaik gitu Indonesia yang hari ini dimana untuk bisa berkontestasi atau maju sebagai presiden seperti itu. Jadi apapun hasil keputusan nanti yang keluar, ya kita harus legowo seperti itu harapan kami. Dan yang kedua adalah jangan sampai kita pecah kongsi gitu kan, pecah bermasyarakat. Jadi bagaimanapun juga apapun hasil nanti yang keluar, ya tetap kita akan berjalan bergandengan seperti apa. Intinya ini adalah pemilu 5 tahunan sekali gitu loh. Jangan sampai acara 5 tahunan ini bisa membuat keretakan dalam bermasyarakat seperti itu. Terus yang ketiga adalah bagi saya berpolitik itu seadanya, tapi silaturahmi itu selamanya itu. Nah jadi bagaimanapun juga apapun nanti hasilnya, ya kita harus tetap gotong royong seperti itu kan, tetap bersatu seperti itu bang. Peri berharap kondusivitas Banua yang terjaga hingga sekarang tetap dipertahankan, mengingat Kalimantan Selatan
dikenal sebagai daerah yang religius yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Kalimantan Selatan telah mensukseskan acara pemilu 2024 yang aman, kondusif, dan menggembirakan. Warga rakyat Kalimantan Selatan aman. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Kalimantan Selatan memastikan hingga minggu keempat bulan Februari inflasi masih terkendali. Hal itu disampaikan PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Suparmi usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di ruang Comment Center kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin memastikan hingga minggu keempat bulan Februari inflasi masih terkendali. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik secara year on year, inflasi Kalsel pada Januari 2024 tercatat sebesar 2,79%. Hal itu disampaikan Gubernur Sabirinor melalui PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Suparmi usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang secara rutin digelar oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring di ruang Comment Center kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru Senin 26 Februari 2024. Adapun salah satu poin dari rakor tersebut yang memberikan nilai positif, yakni posisi inflasi Kalsel khususnya untuk beras, berada di posisi terendah di zona B, serta indeks perkembangan harga Kalsel berada di urutan kedua terendah nasional. Oleh karena itu, pemerintah provinsi terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan bahan pokok terlebih jelang bulan suci Ramadan. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, bagi Anda pelanggan PT Air Minum Banjarmasin, jangan kaget jika pembayaran per April mendatang ada tambahan tagihan. Pasalnya, Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin mengenakan tarif sesuai golongan, mulai ribuan hingga ratusan ribu bagi masyarakat. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi membuat Perumda Palde harus merugi sebesar 150 juta setiap bulannya karena sedikitnya jumlah pelanggan. Mereka harus merogoh kocek 500 juta rupiah untuk operasional per bulan, sementara pendapatan hanya 350 juta dari 6 ribuan pelanggan. Padahal pengelolaannya bisa mencakup 15.000 pelanggan. Sehingga per April mendatang, Perumda Palde Banjarmasin melakukan penyesuaian tarif layanannya. Sembari itu, perusahaan milik Pemko Banjarmasin ini melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 152 tahun 2023 tentang tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik dan layanan sedot tinja Senin 26 Februari. Direktur Perumda Palde Kota Banjarmasin menyatakan tarif yang dikenakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 1.500, kemudian rumah tangga dari A21 hingga A23 sebesar 5.000. Tarif ini semula yang dipatok kepada pelanggan Perumda Palde untuk MBR 12,5% dan non-MBR sebesar 25%. Dengan begitu pendapatan ditaksir mencapai 900 juta hingga 1 miliar per bulan. Jadi insya Allah dengan diberlakukan itu kepada seluruh pelanggan PDAM, insya Allah tidak akan rugi kita. Ya ada surplus lah buat untuk investasi, misalnya perbaikan jaringan atau misalnya kita ntar ada yang tadi dibilang ODF ya, ada ODF yang di tempat-tempat itu kita bisa partisipasi untuk secara apa? Ini seluruh pelanggan PDAM yang belum berlangganan untuk air limbah langsung otomatis jadi otomatis. Tapi kan otomatis dengan adanya pelanggan yang bertambah, otomatis biayanya kan bertambah juga dong, ya kan misalnya karena kalau rumah tangga itu mereka yang sudah jadi mitra kita itu 2 tahun sekali kita sedot. Nah terus ada tiap tahun ada kita free melakukan perbaikan misalnya pipa lepas atau WC buntu. Nah itu 1 tahun sekali, selebihnya akan dikenakan biaya sesuai. Sementara itu, Wali Kota Ibnu Sina menyebutkan Perumda Palde Banjarmasin menjadi satu-satunya perusahaan umum daerah air limbah di Indonesia hingga banyak menjadi referensi bagi kota-kota lain untuk dapat mengelola limbah di daerah masing-masing. Sehingga pengembangan perusahaan ini sangat diperlukan karena menyangkut derajat kesehatan semua masyarakat. Ini gasan sebulan, ya, dan saya kira itu sangat tidak memberatkan. Ini demi kita semua. Dan manfaatnya ini yang harus saya sepakat itu soal manfaat apa yang bisa kita rasakan
dan manfaat apa kalau ini tidak dilakukan. Nah, kalau ini misalnya air limbah ini meluber kemana-mana, ya kan, bagian belakang kita ini kemana-mana, ya saya kira pasti akan aroma tidak enak, tidak sehat, pasti penyakit datang, kemudian juga stunting meningkat, kemudian juga derajat kesehatan kita pasti akan turun, pasti. Nah, oleh karena itu untuk sehat itu memang perlu biaya. Sosialisasi sendiri nantinya akan dilanjutkan di tiap kelurahan yang ada sehingga masyarakat tidak kaget dengan adanya penyesuaian tarif ini. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama Banjarmasin jadi tuan rumah MTQ Antarbangsa DMDI. Tetaplah bersama kami.